apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri berjalan mencari bantuan untuk memakamkan bayinya yang meninggal dunia. Seorang pelajar SMA berusia 17 tahun di Kabupaten Ogan Ilir tewas setelah tertabrak dengan truk. Asap tebal dampak kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir menutupi akses jalan lintas Sumatera. Tidak memiliki uang untuk memakamkan bayinya yang meninggal dunia, sepasang suami istri berjalan tanpa tujuan sambil menggendong jasad bayinya. Sepasang suami istri ini mulanya berjalan tak tentu arah sebelum ditemukan anggota polisi. Bayi yang digendong sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sempat dirawat selama 20 hari karena gangguan kesehatan. Naas, nyawa bayi yang baru dilahirkan itu tak tertolong. Jasadnya sempat diantarkan ambulan ke rumah kakek neneknya. Entah apa alasannya, kehadiran keluarga ini tak diterima. Permintaan pemakaman kepada pihak rumah sakit pun ditolak. Minta dimakamin dulu aku, Pak. Terus di rumah sakit ya? Iya, tapi nggak bisa. Alasannya kenapa, Pak? Ya nggak tahu lah, Pak, alasannya itu kenapa. Ya kan, aku juga udah mikir, ya Allah, di sini kok kayak gini susahnya hidup. Bayi perempuan itu akhirnya dimakamkan di TPU Kamboja, Kota Palembang. Tidak ada rombongan keluarga, hanya isak tangis ayah dan ibunya yang mengantarnya ke liang lahat. Akhirnya kita menyampaikan kepada kedua orang tuanya, membuatkan surat pernyataan kalau memang mau dikuburkan dengan kemanusiaan, dan itu merupakan tugas kami juga, kami siap membantu untuk melaksanakan pemakaman. Saat ini, Polda Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberi tempat penampungan sementara bagi Joko dan istri yang merupakan tunawisma. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Diduga berkendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi, seorang pelajar SMA berusia 17 tahun di Kabupaten Ogan Ilir tewas setelah tertabrak dengan truk. Sementara sopir truk langsung kabur usai kejadian. Ini adalah sepeda motor yang telah hancur usai tabrakan terjadi. Pengendara sepeda motor di bawah umur ini tewas usai terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Tubuhnya hancur menjadi beberapa bagian. Ia adalah pelajar SMA berinisial MES berusia 17 tahun. Ia melaju dari arah Prabu Muli menuju Indralaya dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Palembang Prabu Muli, kilometer 35, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat pagi. Sementara sopir truk langsung kabur usai kejadian. Diduga truk melaju terlalu ke kanan sehingga masuk ke jalur berlawanan. Diduga jarak yang terlalu dekat membuat korban tidak dapat menghindar dan truk pun menghantam sepeda motor korban. 17 tahun, saat ini posisi korban masih di Rumah Sakit Aroyan. Pelajar boleh. Untuk korban ini diketahui masih pelajar SMA. Boleh. Untuk yang terlibat kecelakaan lalu lintas ini diketahui berdasarkan saksi yaitu mobil jenis truk yang akan mengarah ke Prabu Muli. Namun untuk mobil dan identitas mobil dan pengendara belum diketahui. Sementara sopir truk yang menghilang kini masih dalam pengejaran polisi. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Masih kecelakaan melibatkan sepeda motor. Di Jalan RE Marta Dinata, Palembang, seorang perempuan yang mengendarai sepeda listrik tewas setelah bertabrakan dengan sepeda motor metik. Korban yang tak mengenakan helm mengalami pendarahan kepala hingga tewas. Sepeda listrik dan sebuah sepeda motor ini jadi saksi akhir perjalanan hidup seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya. Kecelakaan berlangsung di Jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Jumat sore. Saat kecelakaan terjadi, korban sempat dilarikan ke rumah sakit Pelabuhan Bumbaru oleh warga sekitar.
Naas nyawa korban tak tertolong. Korban tewas usai mengalami luka dan pendarahan di bagian kepala usai terbentur aspal saat jatuh dari sepeda listrik yang ia kendarai. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga korban mendapat luka serius di kepala karena tidak mengenakan helm. Berdasarkan keterangan saksi mata, peristiwa ini bermula ketika korban hendak memutar balik dari arah pelabuhan, namun saat memutar arah datang sepeda motor dari arah Pusri yang menyebabkan dua kendaraan itu bertabrakan. Korban terjatuh dan langsung tak sadarkan diri. Belum diketahui identitas korban karena ia tidak membawa kartu pengenal. Yang korban kita yang pakai sepeda listrik, dia mutar balik. Pada saat mutar balik, ada sepeda motor di sebelah kiri ini. Memang yang korban ini agak mepet jalannya. Jadi, tapi menurut keterangan dari yang cewek bawa sepeda motor, katanya dia ini sempat lolos, tapi ditutur oleh korban sepeda listrik kena bat belakang. Itu menurut keterangan dia. Tapi belum, kalau saksi belum kami periksa, nanti kami periksa. Polisi imbau semua pengendara motor termasuk sepeda motor listrik untuk mengenakan helm standar jika berkendara. Helm adalah pelindung terpenting jika kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Masih juga kecelakaan sepeda motor, sepasang suami istri yang telah lansia terjatuh akibat kontur jalan yang bergelombang. Keduanya jatuh dan sang istri tewas terlindas truk tangki yang ada di belakang mereka. Jasad ibu lansia ini tergeletak tak bernyawa di bawah truk tangki di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 37 Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin. Sementara sang suami terluka dan dibantu warga menenangkan diri di tepi jalan. Hal ini terjadi saat suami istri yang merupakan seorang lansia mengendarai sepeda motor dan terjatuh saat menyalip di jalan bergelombang. Suami istri lansia ini baru saja menjenguk anaknya yang sedang sakit di Kabupaten Banyuasin. Namun saat menuju perjalanan pulang, korban diketahui bernama Samsudin dan Sadini terlibat kecelakaan. Saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban hendak mendahului truk tangki. Namun diduga karena jalan yang bergelombang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya. Naas, penumpang sepeda motor terjatuh tepat di bawah kolong mobil hingga akhirnya terlindas dan meregang nyawa di lokasi kejadian. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin untuk mendapatkan penanganan medis. Dua ini mau menyalip kendaraan truk itu terjadilah jatuh duluan. Kemudian yang dibonceng terlempar dari kendaraan mengarah ke depan truk tangki itu. Terjadilah kecelakaan yang ada di Desa Dapat Gajah. Bahwasanya jalan dari kilometer 14 sampai dengan arah perkotaan Banyuasin ini ada 12 titik yang bergelombang. Maka dari itu saya himbau agar lebih berhati-hati. Peristiwa kecelakaan yang disebabkan jalan bergelombang bukan kali pertama terjadi. Warga mendesak pemerintah agar segera memperbaiki jalan bergelombang ini karena membahayakan pengendara khususnya roda 2. Jangan lagi nyawa melayang hanya akibat jalan yang tidak rata. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Seorang kurir narkoba diringkus anggota Sat Narkoba Polres Ogan Ilir saat melintas dengan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Prabu Muli. Sang kurir membawa 1.000 butil pil ekstasi dan ratusan gram sabu-sabu yang disembunyikan di jok motor. Polisi menduga tersangka merupakan salah satu jaringan pengedar narkoba antar kabupaten. Pria bernama Gilang ini terduduk tak berdaya usai diringkus oleh sejumlah anggota Satuan Narkoba Polres Ogan Ilir di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Prabu Muli, kilometer 32. Ia disergap polisi karena dicurigai membawa paket narkoba dalam jumlah besar.
Dugaan polisi pun terbukti setelah dilakukan pemeriksaan di bawah jok sepeda motornya ditemukan kantong plastik berisikan 10.000 butir pil ekstasi dan 4 paket sabu-sabu seberat lebih dari 400 gram. Usai ditangkap, tersangka dihadirkan polisi dalam rilis di Mapolres Ogan Ilir pada Jumat siang. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan seorang pria yang merupakan warga Ogan Ilir untuk mengantarkan barang haram itu pada seseorang di kota Palembang. Untuk pengiriman kali ini, dirinya mendapat bayaran sebesar 5 juta rupiah. Di Jalan Lintas Palembang Prabu Muli, KM 32, kami mengamankan seorang lelaki dengan inisial G, umur 23 tahun, warga atau berdomisili di Tanjung Raja. Pada saat proses penangkapan tersebut, kami mengamankan satu buah kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Polisi menduga tersangka merupakan salah satu jaringan pengedar narkoba antar kabupaten kota di Ogan Ilir. Atas perbuatannya, lelaki berusia 23 tahun itu terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.